Musi Pati dukung pasal yang ada di dalam Raperda Pesantren tentang mendukung kesetaraan lulusan pesantren dengan lulusan sekolah umum. Serikat Buruh Pati menolak menandatangani usulan kenaikan UMK hasil rapat Dewan Pengupahan di Alfa 0,2. Walaupun libur Nataru masih 1 bulan lagi, namun sejumlah hotel di kawasan objek wisata Guci Tegal telah habis dipesan. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Serikat Buruh Pati menolak menandatangani usulan kenaikan UMK hasil rapat Dewan Pengupahan. Serikat Buruh beralasan penyerapan tenaga kerja dan tidak adanya karyawan yang dirumahkan menjadi indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi perusahaan di Pati bagus. Oleh karenanya, para buruh menolak kenaikan upah di Alfa 0,2 atau sebesar Rp139.000. Serikat Buruh atau Serikat Pekerja di Pati yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman atau FSP RTMM menolak hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Pati yang menetapkan pengusulan UMK Pati naik di Alfa 0,2 atau sebesar Rp139.000. Serikat Buruh beralasan kondisi perusahaan di Pati yang baik dibuktikan dengan penyerapan tenaga kerja yang baik, serta tidak ada karyawan yang dirumahkan menjadi alasan para buruh menolak usulan kenaikan UMK hanya di Alfa 0,2. Selain itu, para buruh beralasan usulan kenaikan UMK di Alfa 0,2 yang ditetapkan Dewan Pengupahan Kabupaten Pati tak beralasan, sebab menurutnya provinsi mengacu pada Alfa 0,3. Terkait hal tersebut, para buruh mengaku menolak menandatangani usulan jika kenaikan nantinya sampai ditetapkan tetap di Alfa 0,2 atau naik Rp139.000. Kok dia bisa menyebut 0,2 ini dasarnya apa? Nah, kita kan dengan dasar Alfa itu kan provinsi juga pakainya 0,3. Itu upah provinsi kan Jawa Tengah. Langkah dari sini apa, Pak? Ya, kita tidak mau tanda tangan di sini. Kita tidak sepakat, ya, kita tidak sepakat. Seperti diketahui, PCFSP RTMM Pati kini memiliki 11.000 anggota. Ditanya terkait langkah selanjutnya, pihaknya mengaku siap dipanggil PJ Bupati Pati. Ia mengaku terkait dengan turun aksi merupakan langkah terakhir jika tuntutannya tidak disetujui. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Menyongsong Raperda Pesantren yang sedang digodok di DPRD Pati, Serikat Buruh Muslim Indonesia atau Serbumusi Cabang Pati mendukung pasal yang ada di dalam Raperda Pesantren yang mendukung kesetaraan lulusan pesantren dengan lulusan sekolah umum, yang mendukung perusahaan untuk dapat menerima lulusan pesantren menjadi karyawan perusahaan. Yang hadir pada saat ini Menyongsong disahkannya Raperda Pesantren yang sedang digodok di DPRD Pati, Serbumusi Pati mendukung pasal di dalam Raperda Pesantren yang menyatakan kesetaraan lulusan pesantren setara dengan lulusan sekolah formal untuk dapat disahkan. Melalui Ketua Serbumusi Pati Husaini, pihaknya mengungkapkan pasal tersebut penting dan pihaknya mendukung agar dapat segera disahkan. Ia juga berharap Raperda dan pasal tersebut segera disosialisasikan kepada perusahaan maupun keluarga pesantren agar para santri dan keluarganya tidak lagi khawatir terkait kesetaraan lulusan pesantren dengan lulusan sekolah formal. Nanti kalau sudah ada perdanya, berarti teman-teman juga harus menyiapkan program penguatan kapasitas pesantren untuk bersiap masuk di ruang kerja gitu. Artinya bahwa pelatihan skill tentang apa yang dibutuhkan di perusahaan itu dia harus dilatih ya. Jadi jangan sampai datang ke perusahaan melamar dengan tangan kosong, hanya ada keterangan tentang lulus pesantren, itu nggak bisa. Jadi meskipun dia pesantren, kalau kerja dia harus punya skill apa yang mau dikerjakan. Selain mendukung lulusan pesantren dapat bersaing masuk perusahaan, ia menekankan pentingnya santri jika masuk dunia kerja, diharapkan santri dapat ikut berdakwah di tempat kerja untuk memerangi paham radikalisme yang banyak ditemui di dunia kerja. Ia juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan Baselin sebab menurutnya jika Baselin belum jelas, maka program kesetaraan lulusan pesantren ini tidak akan jalan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan.
Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye. Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan HP iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, menyiapkan tenaga yang kompeten dengan dunia industri dibutuhkan inovasi dan terobosan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti aplikasi yang diluncurkan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Provinsi Jawa Tengah yang akan dijadikan wadah interaksi antara industri dengan tamatan SMK. Dengan dilaunchingnya aplikasi Sidak SMK, diharapkan tamatan SMK bisa memenuhi kebutuhan industri. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Provinsi Jawa Tengah, Ernest Ceti Septianti mengatakan, di Kabupaten Kendal ada 47 SMK yang tiap tahun kelulusannya sekitar 8.500 lulusan. Dengan demikian harapannya lulusan SMK ini bisa tertampung di kawasan industri Kendal. Aplikasi ini memuat sistem informasi dan data pekerjaan yang terdiri dari 3 menu utama, yakni menu alumni, menu lowongan, dan menu program keahlian. Menu alumni berisi informasi dan data tamatan SMK. Menu lowongan berisi informasi dan data tentang permintaan akan rekrutmen tenaga kerja siap pakai. Sedangkan menu program keahlian berisi informasi dan data tentang bidang dan program keahlian yang disediakan di seluruh SMK di Kabupaten Kendal. Supaya apa? Supaya lebih mendekatkan pada kebutuhan industri. Harapannya tamatan SMK tidak menyumbang pengangguran di Kabupaten Kendal, tapi justru mensupport.
dan tidak ada gap, social gap ya. Aplikasi ini berarti baru pertama kali Ya. Kendal atau? Iya, baru nanti bermanfaat. Sampai sekarang masih dibangun terus ya, belum selesai ya. Karena kan ini kan kompleks ya. Nah, insya Allah nanti kalau sudah sangat lengkap, kebermanfaatannya akan kita rasakan. Dan cabang dinas lain atau kabupaten kota lain itu sudah siap akan mereplikasi kalau memang benar-benar sistem ini bermanfaat untuk semuanya. Berarti harus terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan ya, Bu? Ya, Biar perusahaan bisa betul. mencari di situ. Maka sekarang kita baru membatasi pada industri yang ada di kawasan. Artinya kawasan industri ini kita jadikan sebagai laboratorium link and match sesuai pesan Pak Gubernur. Industri yang ingin mencari tenaga kerja dari tamatan SMK, dia harus mendapatkan rekomendasi dari PT KAIK ya sebagai mediator. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam sistem, nanti industri itu bisa melihat semuanya tentang SMK yang ada di Kendal. Keahliannya apa, potensi tamatannya ada berapa, yang dilakukan SMK di dalam mendidik anak-anaknya, keterampilan vokasi itu apa. Itu harapan kita itu bisa terinformasikan gitu ke industri, sehingga industri itu semakin merasa dekat dan trust, yakin dengan SMK. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah berharap, aplikasi Sidak SMK harus benar-benar menjadi media dan mampu mengakomodir sesuai dengan tujuan dibuatnya aplikasi ini. Adanya aplikasi ini untuk memberikan solusi yang solutif untuk permasalahan kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri Kendal dengan lulusan SMK. Solusi yang solutif untuk permasalahan khususnya di kawasan Kendal terkait dengan lulusan SMA maupun SMK. Nah, kerja hebat itu kalau kerja yang kolaborasi, dan Sidak SMK ini adalah kerja kolaboratif. Aplikasinya, pencetus idenya itu dari Ibu Ernest, kontributornya dari berbagai pihak. Harapannya ini semua bisa diakses satuan pendidikan, kemudian juga kawasan industri yang ada di Kendal ya, dan melibatkan berbagai pihak. Ini ibarat kata sebuah akuarium, semuanya bisa melihat, semuanya bisa berkontribusi, dan diharapkan nanti memberikan sebuah hasil yang optimal. Salah satunya adalah bisa membantu untuk memberikan informasi secara transparan terkait dengan peluang kerja, kemudian juga SDM yang tersedia ya Bu, kompetensi, keahlian yang ada, sampai nanti pada pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa melengkapi pada tataran hard skill anak-anak lulusan SMA maupun SMK. Harapannya aplikasi ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan informasi transparan tentang peluang kerja atau SDM yang tersedia dan kompetensi sampai pada pelatihan-pelatihan dan skill di semua SMK. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, libur panjang Natal dan Tahun Baru masih 1 bulan lagi. Namun sejumlah hotel dan villa di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah habis dipesan. Sejumlah wisatawan pun terpaksa berlibur lebih awal karena sejumlah hotel dan villa telah habis dipesan. Kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah masih menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Terbukti meski libur panjang Natal dan Tahun Baru masih 1 bulan lagi, namun sejumlah hotel di wisata Guci telah habis dipesan. Hawa dingin perbukitan di kaki Gunung Slamet dan air panas alami menjadi daya pikat tersendiri bagi para wisatawan. Sejumlah wisatawan yang tidak mendapatkan penginapan pada libur panjang Nataru terpaksa berlibur lebih awal. Mereka ingin menikmati suasana libur yang berbeda untuk bisa menikmati suasana di bawah kaki Gunung Slamet. Tempat yang kita dapat yang ini benar-benar 11-12 sama Bali, bagus banget. Mana keunggulannya juga ada kolam air panas yang benar-benar dari alam airnya. Ini di kaki Gunung Slamet, view-nya begitu, bangun kita dapat sungai, persis di samping ada air terjun, dan waktu jalan dari sini juga di atas ada air terjun yang ada 2 air terjun di atas ini, jalan kaki cukup dekat. Makanannya, dan kita lihat view, kita lihat rekomendasi dari berbagai media sosial yang sudah ada. Teman saya pernah kesini, saya pernah lihat waktu di shoot dari udara lewat drone, itu benar-benar pemandangannya
keren banget. Begitu datang pas lihat, aduh nggak pengen pulang. Kita benar-benar healing banget di sini. Berapa hari bermalam di sini? Kami 3 hari. Nah, cukup lama kami dapat tempat ini karena kami tuh booking 21 kamar karena perusahaan. Baru bisa dapat lagi itu di Januari. Nah, jadi kami rela tuh 2 hari kerja, Kamis, Jumat, dan hari Sabtu kami sekarang check out untuk datang ke tempat ini. Biasanya kami tuh membutuhkan waktu tuh hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi sekarang kami pakai sampai hari Kamis demi kita bisa dapat tempat ini. Salah satu hotel yang telah habis dipesan yakni Joglo Ageng Guci. Sebanyak 30 kamar dan 6 villa telah habis dipesan bahkan sejak 2 bulan lalu. Umumnya para tamu berasal dari luar kota seperti Jabodetabek. Selain habis dipesan untuk libur Nataru untuk bulan Desember dan Januari juga telah habis dipesan. Sampai saat ini sudah full booking. Lalu untuk kesiapan, insya Allah kita siap untuk mengarungi tahun baru 2022-2023 ini. Semoga dengan ini Joglo Ageng bisa lebih memberikan servis, lebih memberikan yang terbaik juga untuk tamu-tamu kami di tahun baru ya nantinya. Untuk yang sudah dipesan ini berapa lama, Pak? Rata-rata untuk pemesanan di 2 bulan sebelumnya, Pak. Jadi untuk pemesanan kita di paket di 30 Desember sampai 1 Januari 2023, kita pemesanan kurang lebih full booking di 2 bulan yang lalu, Pak. Jadi kurang lebih bulan Oktober tamu-tamu sudah melakukan pemesanan. Sementara sejumlah villa dan homestay di kawasan wisata Guci juga sudah mulai ramai pemesanan kamar. Kawasan wisata Guci ini berada di kaki Gunung Slamet dengan latar perbukitan hutan pinus di ketinggian 1050 mdpl. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.